Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sulistiono. Saya adalah salah satu pengajar produktif di Sekolah Pertanian Jakarta. Pada penyampaian praktik baik ini atau best practice ini ada suatu tantangan atau suatu masalah, yaitu tentang perbanyakannya, yang biasanya orang melakukan perbanyakan secara generatif. Biasanya untuk tanaman impatient lokal itu memiliki buah yang di dalamnya biji. Nah, di dalam buah dan biji itu biasanya menunggu sampai matang. Tetapi kita terkadang lost control, sehingga buah yang matang tersebut tidak terpantau dan akhirnya jatuh tercecer. Nah, yang kedua adalah untuk impatient jenis impor, ya, jenis impor itu bahkan tidak punya buah, maka kedua-duanya itu merupakan tantangan. Nah, solusinya adalah kita lakukan perbanyakan dengan cara vegetatif, yaitu dengan cara stek pucuk. Nah, baiklah, untuk perbanyakan secara vegetatif ini atau stek pucuk ini akan saya jelaskan berikut ini. Nah, ini akan saya jelaskan tadi tantangan atau permasalahan yang ada di impatient tersebut. Nah, ini salah satu contohnya ini adalah biasanya bunga yang untuk buah yang udah siap matang itu akan dijadikan benih, itu biasanya buah yang ada di posisi paling bawah. Ini udah matang. Ini contohnya ini. Dia ditandain dengan warna hijau yang mulai agak kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan. Nah, itu kadang hal ini sebenarnya hampir. Nah, terkadang kita lost control terhadap pemantauannya ini. Terkadang dia kalau sudah benar-benar pecah kita nggak tahu, dan dia akan pecah metek seperti ini nih. Nah, ini bijinya nih, ya. Salah satu bijinya nih, ini yang udah jatuh. Ya, ini biji-bijinya ini putih-putih. Ya, biji menempel di sini putih-putih, ya. Nah, ada di sini. Nah, ini jatuh ke sini yang memang nantinya akan jadi bunga lagi, tetapi bunganya tidak terkontrol. Artinya yang kita harapkan bunganya ini bisa kita simpan dan kita jadikan koleksi dan sebagainya, ternyata tidak bisa. Nah, untuk mengatasinya ini maka kita lakukan perbanyakan satu lagi, yaitu dengan cara perbanyakan vegetatif, yaitu dengan cara memotong tadi dengan cara stek pucuk tadi, dengan cara memotong pucuk tanaman impatient ini kira-kira dari atas sepanjang 5 cm. Setelah kita potong seperti itu, nah nanti kelebihannya lagi, ketika kita potong stek pucuk lagi, dia akan muncul percabangan baru yang muncul bunga lagi lebih banyak lagi setelah kita potong bagian atasnya ini. Nah, bagian atasnya inilah yang nanti kita akan perbanyak. Ya, kita akan persiapkan dulu apa aja yang diperlukan dalam perbanyakan stek pucuk tanaman bunga semusim impatient ini. Yang kita siapkan yang pertama adalah media. Ya, media ini biasanya dengan menggunakan sekam bakar aja juga sudah bisa, karena di sini ada sekam bakar ini saya masih tambahkan dengan yang namanya kokopit. Jadi dicampur aja ini kokopitnya ya. Kokopit itu sabut kelapa yang sudah dihaluskan. Nah, ini nanti dicampur, ya. Kenapa menggunakan kokopit dan sekam bakar buat perbanyakan tanaman? Karena di sini banyak unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan akar. Ya, kita campur gini, terus kita taburkan di
yang namanya tray. Ini tray ini ya, kita taburkan di tray sampai rata di tray seperti itu. Tray ini ya, ini namanya tray tempat dilakukannya stek ya, seperti itu. Ini media tanam sudah siap lah ya. Kita lanjutkan untuk memotong daripada stek pucuk tanaman hias musim impatient ini. Saya dibantu oleh rekan saya yang paling ganteng, halo, dan paling bercahaya, Ardiansah ya. Jadi tolong Pak Ardi, ini dari atas ini ke bawah sebanyak 5 cm. Potong miring ya sudah ya. Nanti ini daunnya kita bunga semuanya ini kita lepaskan. Ini kaitannya untuk apa? Untuk mengurangi daripada tingkat penguapan, karena diperlukan pada saat pertumbuhan akar daripada tanaman ini adalah tingkat kelembabannya yang dibutuhkan cukup tinggi dan matahari juga harus full. Jadi seimbang antara transpirasi atau penguapan dan penyerapan air, intinya seperti itu, jangan sampai kekurangan. Nah, jadi kita kurangi seperti ini ya, kita habiskan ya. Nih nanti ini akan ditancapkan ke media tanam. Selanjutnya stek pucuk ini yang kita sudah potong tadi. Nah, itu untuk mempercepat lagi proses perakarannya, kita menggunakan hormon atau zat-zat yang mengandung oksin namanya. Dan kebetulan kita punya ini, saya tidak boleh menyebutkan merek karena saya tidak di endorse. Jadi ini salah satu produk hormon oksin yang nantinya penggunaannya adalah sebagai berikut. Tolong Pak Ardi ya, tolong taburkan dulu di atas tutup botol, karena kita membentuknya dalam bentuk pasta, bukan cair tapi dalam bentuk pasta. Lagi ya, Pak? stop ya, karena hanya dioleskan saja ke ujung yang akan ditancapkan. Ini dituangkan air ya Pak ya, dikit saja ya. Banyak kan ya, sudah diaduk ya, pakai tangan juga bisa. Oke, setelah itu nanti stek pucuk ini ya kita oleskan ke oksin tadi ya, hormon oksin tadi kita oleskan seperti ini, lalu kita tancapkan ke media tanam ya, seperti ini ya. Baiklah, ini hasilnya dari stek tadi ya, yang sudah kira-kira sekitar 2 mingguan lah kalau istilahnya. Ketika menandakan bahwa stek ini berhasil, biasa ditandai oleh munculnya daun-daun muda yang ada di sini ini muncul. Itu artinya ketika kita coba cabut ini, itu sudah muncul akar dan dibuktikan dengan cara munculnya daun-daun muda seperti ini ya. Ini sekitar 2 mingguan seperti ini ya. Nanti tunggu beberapa daun lagi agak banyak, baru kita pindah tanam ke tempat yang kita inginkan untuk budidaya tanaman bunga semusim impatient ini ya. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana caranya mengatasi perbanyakan generatif biji tanaman bunga semusim impatient ini. Kita alihkan dengan perbanyakan vegetatif, yaitu dengan menggunakan stek pucuk. Dan semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat untuk dapat melakukan budidaya tanaman bunga semusim impatient. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.